warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiza Fadia dengan NIM 2306035020007. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik adalah pendekatan sosiologi dan psikologi sosial yang memfokuskan pada bagaimana individu berinteraksi satu sama lain melalui simbol dan makna yang dipertukarkan dalam interaksi sosial. Dikembangkan terutama oleh George Herbert Mead dan kemudian disempurnakan oleh Herbert Blumer menjadi salah satu perspektif penting dalam ilmu sosial. Asumsi dasar teori interaksi simbolik. Yang pertama, manusia bertindak berdasarkan makna, di mana individu itu bertindak terhadap objek dan orang lain berdasarkan makna yang mereka berikan pada objek dan orang tersebut. Yang kedua, makna berasal dari interaksi sosial. Makna tidak melekat pada objek itu sendiri, melainkan muncul dari proses interaksi sosial antara individu. Yang ketiga, makna dimodifikasi melalui proses interpretasi individu, tidak hanya menerima makna secara pasif, tetapi secara aktif menafsirkan dan memodifikasi makna melalui proses interpretasi ketika menghadapi situasi dan objek. Selanjutnya adalah konsep-konsep kunci dari teori interaksi simbol. Yang pertama adalah simbol. Simbol adalah representasi yang memiliki makna bersama dan digunakan dalam komunikasi. Simbol dapat berupa bahasa, gerak tubuh, ekspresi wajah, atau objek yang memiliki makna sosial. Yang kedua adalah mind atau pikiran. Mead menekankan bahwa pikiran berkembang dalam konteks interaksi sosial. Pikiran memungkinkan individu untuk merespons simbol dengan makna dan mengembangkan kemampuan berpikir reflektif. 3. Self atau diri. Konsep diri terbentuk melalui interaksi sosial. Mead membagi self menjadi dua komponen, aku dan diriku. 4. Society atau masyarakat. Masyarakat terdiri dari jaringan interaksi sosial di mana individu mengambil peran dan menginterpretasikan makna. Yang kelima, taking the role of the other, di mana kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain dan memahami persepsi mereka, yang merupakan dasar bagi pengembangan diri dan interaksi sosial. Selanjutnya, proses interaksi simbolik. Yang pertama ada definisi situasi, di mana individu mendefinisikan situasi berdasarkan interpretasi mereka terhadap simbol dan makna yang ada. 2. Negosiasi makna. Dalam interaksi, individu secara terus-menerus menegosiasikan dan mengkonfirmasikan makna melalui simbol yang dipertukarkan. Yang ketiga, role taking. Individu mengambil perspektif orang lain untuk memahami makna dan merespons secara tepat. Yang keempat, presentasi diri. Individu mempresentasikan diri mereka dengan cara tertentu untuk menciptakan kesan dan mempengaruhi interaksi. Selanjutnya adalah implikasi dan aplikasi. Teori interaksi simbolik memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah sosiologi, di mana sosiologi memahami bagaimana norma sosial dan institusi terbentuk melalui suatu interaksi. Yang kedua, psikologi sosial, di mana menjelaskan pembentukan identitas dan perilaku sosial. Ketiga, komunikasi, menganalisis bagaimana pesan diinterpretasikan dalam konteks sosial. Selanjutnya, pendidikan, memahami dinamika interaksi di kelas dan proses pembelajaran sosial. Kriminologi, mempelajari bagaimana penyimpangan sosial dan label terbentuk melalui interaksi. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh penting dalam teori interaksi simbolik. Yang pertama ada George Herbert Mead, merupakan penggagas utama teori ini yang mengembangkan konsep mind, self, dan society. Yang kedua, Herbert Blumer, yang merupakan murid Mead yang menciptakan istilah interaksi simbolik dan merumuskan 3 premis dasar teori. Yang ketiga, Charles Hurton berkontribusi dengan konsep looking glass self, gagasan bahwa identitas terbentuk melalui refleksi persepsi orang lain. Kemudian, Erving Goffman mengembangkan dramaturgi sosial,
yang melihat interaksi sosial sebagai suatu pertunjukan. Mungkin itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai materi interaksi simbolik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafiza Fadia, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.